Saya sulit menambahkan apa-apa. Saya hanya menyampaikan satu lanskap ya yang terjadi di Madinah. Jadi di Madinah itu masyarakatnya tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kita, masyarakat yang homogen, yang tertutup, yang di situ mayoritas minoritasnya itu dalam konteks yang tidak baik. Justru sebaliknya. Madinah itu adalah masyarakat meritokrasi, masyarakat terbuka, dan hampir tidak ada isu tentang mayoritas dan minoritas. Suatu ketika ya orang Yahudi dan Kristen berdebat dengan orang Islam di Madinah pada masa Rasul. Ya. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen mengatakan kami lebih baik, nabinya duluan. Nah, nabinya Pak Martin duluan ya, promo. Kitab kami duluan, gitu. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru gitu ya. Nabi Musa, Nabi Isa dalam keyakinan Islam. Jadi Ahlul Kitab mengatakan Nabi kami duluan, kitab kami juga lebih dulu, yang lebih dulu lebih keren gitu kira-kira. Maka sahabat panas gitu. Gak apa-apa, memang betul Nabimu duluan, tapi Nabi kami itu yang terbaik kira-kira gitu. Dan kitab kami memang belakangan, tapi dia menghimpun semua kebaikan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ketika terjadi perdebatan itu, ya, yang menarik adalah Imam Qatadah mengatakan bahwa lalu turunlah ayat. Jadi ada ayat yang khusus merespon perdebatan teologis ya, antara orang Muslim dan Ahlul Kitab pada masa Rasul. Pada saat itu turun ayat 123 dari An-Nisa. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'a yujzabih ila akhir ayat. Jadi keberhasilan, keberuntungan itu bukan dengan klaimmu. Bukan dengan klaim kalian wahai umat Islam, dan bukan dengan klaim kalian wahai Ahlul Kitab. Dan kata lain enggak ada gunanya ngomong seperti itu. Apa yang menjadi basis dari keberuntungan dalam kehidupan sosial? Maya amal su'an yujzabih. Basisnya adalah karya nyata, kerja kemanfaatan. Tadi disebut oleh Bapak Pendeta Martin, beneficiary itu bagaimana memberikan kemanfaatan. Jadi debat teologis itu dalam konteks kita berbangsa bernegara itu tidak terlalu penting. Ini sekali lagi dalam konteks berbangsa bernegara. Biarlah itu menjadi bahan internal untuk memperkuat keimanan masing-masing umat. Ya, di majelis-majelis internalnya silakan. Kajilah Al-Quran sedalam-dalamnya dalam konteks meneguhkan keyakinan. Demikian pula dikaji Bible dengan khatam ya dari A sampai Z. Tetapi ketika kita berjumpa di ranah sosial, ya, di ruang publik, maka yuk kita bicara tentang apa yang merupakan kemaslahatan bersama. Itu yang disebut kalau dalam konteks satu bangsa disebut al-aishul wahid, kalau dalam konteks antar bangsa al-aishul mustarak. Jadi kalau al-aishul wahid dalam konteks kita bangsa Indonesia, apapun agama kita, ketika kita berjumpa di ruang publik, maka kita harus bicara tentang kemaslahatan bangsa dan negara ke depan. Jadi agenda negara dan bangsa itulah agenda kita umat beragama. Musuh bangsa itu juga musuh kita. Ada kebodohan, kezaliman dan segala macam ya, kejahatan-kejahatan itu harus kita tangani bersama. Karena itu Grand Syekh ya, kalau tadi misalnya saya masih mendengar ada istilah mayoritas minoritas. Terus terang kalau Grand Syekh itu benar-benar tidak mau ada istilah mayoritas minoritas. Beliau mengatakan bahwa secara sederhana penggunaan istilah itu pasti mencacatkan perasaan bagi kelompok tertentu, terutama misalnya yang merasa terlemahkan atau lemah misalnya, atau kurang jumlahnya. Jadi jangan sampai di ruang publik itu ada ungkapan yang menyakitkan hati orang-orang sebangsa. Karena itu beliau katakan tidak boleh lagi pakai istilah aqalliyah, golibiyah, aglabiyah, mayoritas minoritas, tapi harus konsisten menggunakan istilah al-muwatonah, kewarganegaraan yang inklusif. Jadi sudah itu patokannya dan itu panduannya. Karena itu
menurut saya ya pada akhirnya kalau kita melakukan perjumpaan seperti ini, alhamdulillah ya, dari talaki perjumpaan lahirlah tasamuh, toleransi, tapi nggak boleh berhenti di situ. Dari toleransi harus kepada ta'awun, kerja bersama menyelesaikan agenda bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal dan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasruddin Umar MA, yang kami hormati Romo Antonius Suyadi selaku Ketua Umum Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta, Sahibul Fadilah wa Sa'adah Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Duktur Muhammad Abdus Somad Muhanna Ustadz Al-Qanun Ad-Dawli fi Jamiatil Azhar bil Qahirah, Mesir. Yang kami hormati Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majidi MA selaku Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Yang kami hormati Profesor Martin Lukito Sinaga selaku Kepala Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun, serta para tokoh agama, akademisi, kiai, dan mahasiswa yang kami muliakan, dan tak lupa para hadirin yang hadir pada acara di siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang berkah bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul untuk merayakan bahwa kita semua adalah sesama anak-anak dari Bapak yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Bapak bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Kita adalah bagian dari satu keluarga besar umat Islam, umat manusia, yang diikat oleh ikatan persaudaraan kemanusiaan yang kuat. في هذه المناسبة سعيدة نجتمع للاحتفاء بأننا جميعا أبناء أب واحد وهو النبي إبراهيم عليه السلام الذي يعد أبا للأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية. نحن جزء من عائلة واحدة كبيرة من بني البشر التي تجمعنا رابطة الأخوة الإنسانية القوية. Selain itu, kita juga berada di bulan Februari yang penuh makna yang mengingatkan kita pada momen penting dalam sejarah peradaban dunia. Pada 5 Februari 2019, dokumen persaudaraan manusia telah ditandatangani di Abu Dhabi oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib, dan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting di mana dunia bersatu dalam semangat persaudaraan kemanusiaan, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah saudara terlepas dari perbedaan agama dan kepercayaan. In addition, we are also in the month of February, which holds great significance, reminding us of an important moment in the history of world civilization. On 5 February 2019, the document on human fraternity was signed in Abu Dhabi by Grand Sheikh of Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Thayyib, and Pope Francis, the highest leader of the Catholic Church worldwide. This is very significant moment where the world united in the spirit of human fraternity, reminding us that we are all brothers and sisters, regardless of our differences in religion and beliefs. Momen penandatanganan dokumen persaudaraan manusia tersebut menjadi pengingat yang kuat bahwa untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama merupakan kewajiban kita bersama. Inilah waktu yang baik bagi kita untuk merenung dan memperkuat hubungan antara satu sama lain, serta memupuk perdamaian di dunia ini. Acara ini diselenggarakan untuk mempererat kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan pemahaman kita tentang peran agama dalam dunia yang semakin kompleks.
Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita buka acara ini dengan mendengarkan kalimat sambutan dan kunci yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz wa laqad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang saya dan kita semua hormati tamu besar kita dari Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Duyufun Kiram Dr. Abdul Samad Muhammad Abdul Samad. Syukran bihudurikum bihadal majlis syarif ya Syekh. Dan yang saya hormati para pembicara di sini, ada Romo dan Pak Pendeta kita, kemudian juga ada sahabat saya Pak Tuan Guru Baja, dan juga representasi dari PBNU ya, dan saudara-saudara sekalian. Istiqlal ini adalah memang seringkali ditempati untuk melakukan dialog lintas agama. Istiqlal mencontoh apa yang sering dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan juga dialog lintas agama. Seperti di dalam Sirah Ibnu Ishaq disebutkan, pernah Rasulullah juga didatangi oleh 60 orang tokoh lintas agama. Ada dari Zoroaster, Majusi, Nasrani, dan dipimpin oleh ketuanya pada waktu itu ialah Abdul Masih. Dan yang menarik, pada pertemuan itu menjelang maghrib, menjelang matahari terbenam, salah seorang peserta tokoh lintas agama menginterupsi Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya mau keluar sejenak karena saya belum melakukan kebaktian, padahal sudah matahari mau terbenam. Lalu Nabi menanggapi, di sini tidak ada rumah ibadah lain selain masjid ini. Lakukanlah kebaktian di situ. Jadi difahami bahwa ya, orang itu melakukan kebaktian sesuai dengan agamanya di masjidnya Rasulullah. Walaupun juga ada yang memahami dilakukannya di kompleks Ahlus Suffah, tempatnya Abi Hurairah. Allahu alam. Jadi banyak lagi ya, inner circle-nya Rasulullah juga non-muslim. Contohnya ya, kita tahu siapa Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah seorang yang beragama Majusi ya, Zoroaster. Nanti masuk Islam dalam sejarah biografinya itu ya, detik-detik terakhir menjelang wafatnya Rasulullah baru masuk Islam. Tapi sekian lama mendampingi Rasulullah, arsitek perangnya Rasulullah itu malah justru Salman Al-Farisi. Ini pertanda bahwa tidak bisa kita hanya karena perbedaan agama lantas kita berjarak satu sama lain. Kita lihat bagaimana Piagam Madinah memberikan tempat kepada kelompok minoritas Yahudi dan Nasrani di Madinah. Itu Umar bin Khattab juga dengan Piagam Elia-nya itu di waktu menaklukkan Romawi Bizantium di Yerusalem. Dibikin juga sebuah piagam, namanya Piagam Elia. Orang Yahudi diberikan kesempatan
untuk beribadah, bahkan membangun sinagognya. Orang Nasrani juga diberi kesempatan membangun gerejanya, dan orang Islam pun juga sama. Jadi tidak ada perbedaan antara kelompok agama lain dengan agama Islam, sekalipun pada waktu itu adalah penguasa dan mayoritas. Dan tidak bisa kita merampas hak-hak kelompok minoritas sekalipun kita itu mayoritas. Contohnya Rasulullah SAW, menurut kaidah universal, mestinya sumber mata air itu milik negara, tapi dikuasai oleh Yahudi. Tetap Nabi jangan dirampas, ditebus. Ya, tebusannya itu ya dibayar oleh Utsman dan Abdurrahman bin Auf pada waktu itu. Jadi ada hak-hak minoritas. Dalam Islam itu tidak bisa kita menganggap enteng satu orang. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, ya, seperti melenyapkan semua nyawa yang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain tanpa membedakan agamanya apapun. Luar biasa Al-Quran mengingatkan seperti ini. Walaqad karramna bani Adam. Luar biasa itu. Allah memuliakan anak cucu Adam. Tuhan tidak mengatakan walaqad faddalna bani Adam. Faddala dengan karama itu beda dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kenapa Tuhan tidak mengatakan walaqad faddalna bani Adam? Kalau dalam budaya itu proven ya. Kalau karama itu sacred. Jadi seolah-olah mensakralkan anak manusia. Jadi memang argonya Muslim dan non-Muslim itu dalam pandangan Islam itu setelah mereka itu mukallaf. Jadi sekalipun anak non-Muslim, kalau masih anak-anak belum akil balik, ya Muslim juga, surga juga, karena belum jalan argo untuk dosanya tuh. Nah, jadi jangan kita melakukan sesuatu hanya karena perbedaan agama. Bapaknya ibunya berbeda, ya dengan anaknya. Perlakuan kita terhadap siapapun juga harus memperlakukan seperti manusia biasa. Jangan ada bedanya. Nabi dan Quran mencontohkan, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayatnya, betapa kita perlu menghormati agama lain. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa Masjid Istiqlal ini juga membuktikan bahwa masjid ini adalah rumah besar untuk bangsa Indonesia. Ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi siapapun juga bisa melakukan acara di tempat ini. Dan termasuk seperti sekarang ini kita melakukan interfaith dialog, dan hari-hari tertentu lagi nanti kita juga akan mengundang ambassador gathering. Jadi ada lebih 40 duta besar di sini hadir untuk berdiskusi tentang apa yang kami istilahkan dengan diplomasi agama, religious diplomacy. Nah, bahas agama itu sangat efektif untuk menyambung silaturahim. Bahasa agama juga sangat penting untuk melestarikan lingkungan hidup, ketimbang dengan menggunakan bahasa formal atau bahasa politik atau bahasa birokrasi. Bahasa agama itu nyambung dari hati ke hati. Dan seperti juga saya sampaikan, di Kementerian Agama sekarang ini kami sedang mengembangkan 4 isu. Isu pertama adalah bagaimana bangsa Indonesia ini rukun, memelihara kerukunan dengan cara melakukan moderasi dan mengembangkan konsep toleransi. Bagi kami, lain toleransi, lain koeksistensi. Koeksistensi itu sama-sama hadir di tempatnya masing-masing, tidak saling mengganggu. Itu koeksistensi. Toleransi itu kalau sama-sama hadir, tidak saling mengganggu, tapi antara satu sama lain diikat oleh tali cinta. Ada ukhuwah basyariah di situ. Ada ukhuwah wataniyah di situ. Nah, jadi ini sangat penting. Ya, kemudian yang kedua, kami juga sedang mengembangkan kurikulum cinta. Tidak boleh guru agama apapun mengajarkan perbedaan apalagi kebencian kepada murid-muridnya. Apa jadinya kalau anak kecil itu didoktrin menjadi pembenci dengan kelompok agama lain?
menyesatkan agama lain. Tetaplah kita beragama, tetaplah berasumsi agama kita paling baik, tapi tidak ada hak untuk menyesatkan agama orang lain, dan apalagi menajiskan mereka. Dan lakum dinukum waliyadin, agamanya mereka adalah agamanya, agama kita agama kita. Kita sama-sama berada di atap, di bawah atap Indonesia ini. Nah, jadi inilah bagaimana mengikis kebencian dan doktrin perbedaan yang sering diajarkan oleh para guru agama di dalam masyarakat kita. Yang ketiga adalah betapa pentingnya kita membicarakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini sangat penting karena tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat, tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang khusyuk kalau lingkungan kita itu batuk-batuk, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Jadi kita perlu memelihara lingkungan hidup, tanggung jawab umat beragama. Maka itu saya baru pulang dari New York ya, karena kita dituduh bahwa Abrahamic religion ini penyebab rusaknya lingkungan. Karena ada ayatnya, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian wasakhkhar lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi seolah-olah ada SIM manusia itu untuk mengeksploitasi alam ini melampaui daya dukungnya. Ada dalam kitab Mazmur, juga ada dalam kitab Kejadian, dalam Bible yang menganggap manusia itu adalah raja atau penguasa alam semesta. Persoalannya kenapa kita melakukan eksploitasi alam ini melampaui batas daya dukungnya, itu karena nafsu di situ, bukan karena agama di situ. Agama apapun, apalagi Yahudi, Nasrani, dan Islam, tidak boleh melakukan eksploitasi alam semesta melampaui ambang daya dukungnya. Wala tusrifu fil ard, jangan melampaui batas di muka bumi ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Yang terakhir, poin prioritas kami di Kementerian Agama, betapa pentingnya kita menancapkan nasionalisme di dalam benak anak-anak didik kita semuanya. Kalau orang tidak memahami nasionalisme, nanti wajahnya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya bule, Cina, Arab, dan sebagainya. Identitasnya sudah nggak ada lagi. Padahal identitas itu penting. Jepang modern tapi tetap menghargai budaya lokalnya. Ya, Arab maju tetap menjadi orang Arab. Nah, kita nanti akan jadi apa? Nah, jadi kita perlu mempertahankan konsep idealisme, konsep nasionalisme kita sendiri. Ya, maka itu budaya lokal ini juga perlu diperhatikan. Jangan mempertentangkan antara agama dan adat. Adat budaya lokal itu memperindah agama. Agama tidak indah tanpa dekorasi adat kebudayaan lokal. Tapi adat tanpa agama itu tidak sah. Karena itu dua-duanya harus kawin-mawin. Perkawinan antara adat dan agama, itulah yang disebut di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada perkawinan makrokosmos, ada perkawinan mikrokosmos, ada perkawinan asmaul husna, ada perkawinan agama dan budaya dan seterusnya. Jadi an-nikah di dalam agama Islam itu bukan hanya perkawinan mikrokosmos antara kita. Itu ada anak-anak makrokosmos, kita juga adalah anak-anak mikrokosmos. Nah, silaturahim itu adalah silaturahim antara sesama makhluk. Jangan menganggap alam ini sebagai objek semata, tapi kita juga harus menganggap itu bagian dari diri kita sendiri. Alam ini objek tapi juga sekaligus subjek. Jangan melulu menganggap manusia itu sebagai subjek, alam semesta ini adalah objek. Apalagi menganggap alam ini hanya objek, tidak boleh menjadi subjek. Lebih-lebih lagi tidak boleh, manusia bukan alam, yang alam adalah segala sesuatu selain manusia, itulah alam. Maka itu alam itu adalah target untuk dirusak dan seterusnya. Melalui bahasa agama yang kita diskusikan, saya mohon betul kepada kita semua, mari kita memperbaiki bahasa kita terhadap lingkungan ini. Mari kita mempergunakan bahasa yang arif dalam menyiarkan agama kita dan mengajarkan agama kita masing-masing. Saya kira itu yang sangat bagus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia atas sambutan yang penuh makna dan inspirasi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi dialog
yang akan dipandu oleh moderator kami, yakni Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban MA, yang merupakan filolog muda serta pakar Nassah Islam Nusantara. Kepada Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati panutan kita, orang tua kita, guru kita, salah satu permata yang mahal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan kami berbangga karena beliau ini salah satu mustasyar dan pernah menjabat sebagai Khatib Am di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak Pak Menteri Agama atas perkenanannya menyambut acara dialog lintas agama ini di Masjid Istiqlal, masjid yang tadi beliau sebut sebagai salah satu mata air hikmah kebijaksanaan sekaligus rumah besar bagi seluruh umat beragama di Indonesia ini. Yang sama-sama kita muliakan juga guru kita bersama, salah seorang ilmuwan dan ulama muda yang bukan hanya pemikirannya punya pengaruh dan sumbangsih di Indonesia tetapi juga di dunia Islam, Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Syekh Zainul Majdi. Beliau ini adalah ketua daripada organisasi internasional alumni Al-Azhar sekaligus sekretaris jenderal Majelis Fuqama'il Muslimin di Indonesia. Ada juga di sini beberapa pemuka agama, saudara-saudara kita. Ada Romo Antonius Suyadi dari Keuskupan Agung Jakarta. Selamat siang Romo. Sekaligus ada Bapak Pendeta Martin Sinaga dari Persekutuan Gereja Indonesia yang bukan hanya fasih berbahasa Sunda tetapi juga fasih berbahasa Italia. Tadi saya dengar-dengar berbicara dengan tamu kami dalam bahasa Italia ya. Wa dhaifuna al-karim kaukab min kawakib ulama il-alam al-islami al-jalil syekhna wa murabbi arwahina fadilat al-ustaz ad-doktur al-syeikh Muhammad Abdus Somad Muhanna ustaz al-qanun ad-duali bi Jami'atil Azhar Syarif wa mustasyar di Fadilatil Imamil Akbar Syekhil Azhar Syarif Fadilatil Imamil Akbar Ahmad Muhammad At-Tayyib. Ahlan wa sahlan maulana fi watanikum athani wa fi rihab Masjidil Istiqlal alladzi qala ma'alil wazir bi anna hadzal masjid huwa laisa faqat dar lil muslimin walakin aidon bait li jami'i umamil adyan al indonesiyin. Wa nuhanni aidon hina fadilat asy-syaikh Imam Yahya Sergio Falavicini min Italia. Astasmihukum li an uqaddim hadza bil arabiyyah li anna fadilatakum aidan ta'rif arabiyyah jayidan. Ada tamu kita dari Italia juga di sini yaitu Syekh Imam Yahya Falavicini, tokoh penting dalam dialog lintas iman dan hubungan harmoni antar agama di Eropa. Sekaligus beliau juga seorang salah satu ketua dari Muslim Council di Uni Eropa yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Ahlan wa sahlan fadilah Syekh Imam Yahya Falavicini. Wa qabla an udhira al-jalsah ismahuli an utarjim ma qalahu ma'ali waziri syu'un ad-diniyah al-Indonesia li'annahu yulqi kalimatahu bil Indonesia wa kalimatuhu qayyimah jiddan wa muhimmah jiddan binisbah li at-ta'ayus as-silmi baina umamil adyan wa mustaqbalis salam wa mustaqbalil insaniyah.
Pak Menteri, mohon izin saya menerjemahkan dulu beberapa poin-poin dalam bahasa Arab karena tadi banyak sekali poin penting yang perlu untuk diketahui, didengar oleh tamu-tamu kita yang tidak paham bahasa Indonesia. Fa'awalan ma'alil wazir yu'akid an ahamiyah at-tasamuh wa at-ta'ayus as-silmi wal hiwar baina umamil adyan laisa faqat fi Indonesia walakin aidon fi hadhihi al-kaukab al-ardiyah lianna mustaqbalil ummah al-bashariyah rohin bi wujudil hiwar wa ta'zizis salam wa tamkini at-ta'ayus asilmi baina haula'i al-umam. Wasanian ma'alil wazir aidon yu'akid bi anna la budda an nakum bi ghars manhaj ta'lim yakumu ala asasil mahabbah wal ihtiram al-mutabadil baina umamil adyan. Kaifa nahnu nazra' buzurul mahabbah wal ihtiram al mutabadil li abna'i jinsina mundu sigharihim likayyan muna wa yunshi'una kajailin yastati an yahtarim baina ba'dihim ba'do wa hadha asas min usus wal rukn min arkan al wataniyah al Indonesia al muhimma. Wasalisan ma'alil wazir aidon yaqul bi annahu la yajuz an yanzura li ghairil muslimin bi ainil karahiyah au bi'ainil ihana fahum unasun sawasiyah wahum ikhwatina fil wataniyah wal insaniyah wahum unasun qad karramallahu ta'ala kama nassa dzalika fil Qur'anil Karim walaqad karramna bani Adam haula bani Adam haula ikhwatuna fi al wataniyah wa al insaniyah. Wa an-nuqtah at-taliyah alladhi akkadaha ma'ali al-wazir aidon bi anna la budda lid-din an yahtamma bihimayatil bi'ah wa ri'ayatiha fala yajuz istighlal al-mawarid at-tabi'iyyah ayyan kanat bisyaklin mubalighin yatajawaz al-hudud. Wa an-nuqtah at-taliyah al-muhimmah aidan allati akkadaha ma'adil wazir annahu la budda min ghars al-qiyam al-wataniyah fi uquli abna'il watan mundu ahdi sobahim wa la budda min taqwiyatil huwiyah al-wataniyah al-indonesiah fi qulubihim hadza li'annahu la budda nahnu an nahtarima al-qiyam al-mahaliyah wa la yajuz an nastadim baina al-qiyam al-mahaliyah wal falsafah al-wataniyah ma'a at-ta'alim ad-diniyah. Wa hadha ta'liqi liqaul ma'alil wazir li hadhihi nuqtah maulana idza kana al-allamah Aferhu au Ibn Rushd fi Uruba allafa kitaban ismuhu Faslul Maqal fima baina syari'ah wal hikmah minal ittisal fa ma'alil wazir asyara bi anna hunaka faslul maqal fima bainal adat wal falsafat al mahalliyah ma'a syariah al diniyah minal ittisal aidan. Hadhihi kullaha nuqat muhimmah min kalimat ma'alil wazir wa a'tadir idza kana hunaka nuqsan fi at-tarjamah. Sekarang saya mohon izin berbicara dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Dalam acara dialog lintas agama kali ini kita nanti akan mendengarkan tentu saja beberapa mata air, pandangan, pengetahuan, dan investasi besar bagi keberlangsungan kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki berbagai macam latar belakang suku, bahasa, dan agama, tetapi kita alhamdulillah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, salah satu bentuk rahmat kepada kita bangsa Indonesia adalah kita apapun berbeda agama kita, tetapi kita bisa hidup rukun membangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Karena tidak ada lain investasi yang paling penting bagi masa depan kehidupan bangsa ini kecuali adanya perdamaian, stabilitas, kerukunan, persaudaraan antar umat manusia dan juga antar umat beragama. Termasuk halnya yang penting disinggung di sini bahwasannya pada tanggal 4 Februari tahun 2019 silam terjadi sebuah peristiwa bersejarah yang penting bagi kehidupan umat beragama di dunia, yaitu ketika ditandatanganinya sebuah dokumen persaudaraan antar umat manusia
di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, antara Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar yang menegaskan bahwasannya kita semua ini adalah anak-anak dari ayah Nabi yang satu, yaitu Nabi Ibrahim, dan kita semua punya kewajiban untuk bagaimana melanggengkan persaudaraan ini dan bersama-sama untuk menciptakan perdamaian, merawat bumi yang kemudian bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak. Dan Grand Sheikh Al-Azhar ini sekaligus juga sebagai pelindung daripada Majelis Hukama Muslimin, dan di Indonesia ini yang menjadi kepala perwakilan dan sekjen dari Majelis Hukama Muslimin ini adalah Tuan Guru Bajang dari samping kita. Dan alhamdulillah kemudian atas gagasan besar ini pihak Abu Dhabi setiap tahun mengadakan perayaan berupa penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity atau Jaizah Zayed lil Ukhuwah al-Insaniyah atau anugerah Zayed untuk persaudaraan umat manusia. Para tokoh-tokoh dunia itu setiap tahunnya dianugerahi kurang lebih 1 tahun ada 1 sampai 3 orang terhadap anugerah yang luar biasa ini, dan ini bisa dibilang sebagai Nobel perdamaian baru dari Asia. Dan pada tahun kemarin Indonesia berbangga dan mendapatkan kemuliaan karena alhamdulillah Indonesia yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah mendapatkan anugerah daripada anugerah Zayed untuk persaudaraan umat manusia ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama kita. Di sini kita ingin mendengarkan dulu dari Bapak Romo Antonius Suyadi dari Keuskupan Agung Jakarta. Monggo, Romo. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Kiai Nasaruddin, Bapak Menteri, karena kami biasa manggil Kiai gitu, jadi agak bingung kalau manggil. Biasanya kan beberapa bulan yang lalu sering masih kesini dan panggil Kiai-Kiai, kemudian harus panggil Pak Menteri sekarang itu. Kemudian Bapak sekalian juga yang kami hormati, tentu tokoh besar kami dari Al-Azhar ya, yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan kita pada siang hari ini bersama-sama ingin berdialog, berbicara bersama tentang hidup bersama sebagai bagian warga bangsa Indonesia yang tentu didasari pada iman masing-masing. Tentu kita tidak melupakan ada peristiwa sangat besar di tempat ini pada tanggal 5 September tahun lalu 2024, di mana beritanya sangat mendunia, yaitu Kiai Nasaruddin bersama dengan Paus Fransiskus yang juga menandatangani dokumen untuk kehidupan bersama berbangsa dan bernegara sebagai insan umat beragama, dikenal dengan dokumen Istiqlal. Dan kalau dipadankan, saya kira dokumen Al-Azhar juga senafas dengan dokumen Istiqlal. Waktu itu ditandatangani bersama di atas meja, kemudian juga ada simbol dari Istiqlal yang sampai saat ini masih saya amankan. Dulu saya matur dengan Kiai Nasaruddin untuk kami bawa biar bisa diamankan, suatu ketika mungkin bisa menjadi saksi sejarah bahwa di Istiqlal ini dua tokoh besar kita yaitu Kiai Nasaruddin dengan Paus Fransiskus menandatangani yaitu dokumen untuk kehidupan bersama sebagai bagian tentu masyarakat beragama yang tentunya untuk Indonesia tetapi juga berefek bagi dunia. Catatan yang ada dalam dokumen paling tidak saya mau menyampaikan untuk di Istiqlal ini yang tidak jauh dengan 6 poin dokumen yang di Al-Azhar bagi kita semuanya, antara lain yaitu meneguhkan bagi kita semua untuk membangun kerukunan umat beragama. Dan itulah sangat nyata bahwa apa yang terjadi di tanggal 5 September di tempat ini berbagai kalangan, latar belakang,
agama, budaya, dan suku ras dan lain sebagainya berkumpul bersama, kemudian mendengarkan ungkapan isi hati dari para tokoh-tokoh masing-masing di dalam doa, diwakilkan dengan 6 agama. Kemudian Kiai Nasaruddin memberikan sambutan, catatan-catatan penting, demikian juga Paus Fransiskus. Nah, dokumen yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita semua juga menjadi ingatan, yaitu bagaimana kita harus sungguh membangun kerukunan umat beragama ini diteguhkan satu dengan yang lain. Mengingat bahwa di berbagai macam tempat kerukunan umat beragama itu seringkali masih diperjuangkan. Namun kita sungguh bersyukur di tanah air kita di Indonesia ini, nilai-nilai kehidupan bersama diayati dengan sedemikian rupa, satu sama lain saling meneguhkan. Sebagaimana Bapak Menteri Kiai Nasar tadi menyatakan bahwa Istiqlal ini sangat terbuka untuk perjumpaan. Dan kita ketahui bersama bahwa di Masjid Istiqlal ini berbagai macam perjumpaan, dialog, belajar, saling menguatkan ada di sini. Sekurang-kurangnya bagi kami tidak asing bahwa hadir di Istiqlal ini menimba oase kehidupan, oase rohani bagi kehidupan atau pengembangan untuk kehidupan bersama kita. Yang kedua, catatan, mohon izin saya menyampaikan biar menjadi ingatan kita bahwa di tempat ini juga ada momen yang sangat penting bagi kita semua, sehingga nanti bisa kita hidupi dan kita sebarluaskan bahwa pernah terjadi, dan itu di hadapan para tokoh agama, semua terwakili waktu itu. Gitu nggih, Kiai? Semua terwakili, itu semua terwakili. Yang kedua, catatan penting adalah setelah kita harus membangun kerukunan hidup beragama ini untuk saling meneguhkan, kemudian juga mengajak kita semua untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama satu sama lain, yaitu mengatasi berbagai macam kehidupan yang seringkali tidak atau kurang memanusiakan manusia, dehumanisasi terhadap kemanusiaan. Maka bagi kita sekalian, mari bersama-sama kita mengangkat kehidupan bersama ini derajat setiap insan. Kalau di suatu tempat ada orang teraniaya, maka diriku merasa teraniaya juga. Kalau di suatu tempat ada orang yang kelaparan, maka diriku juga merasakan kehausan kelaparan itu. Kalau di suatu tempat ada seseorang yang mengalami penganiayaan, maka diri kita juga ikut teraniaya. Maka merasa senasib, sepenanggungan, kemudian semoga menumbuhkan kita satu sama lain dimanapun berada untuk mencoba saling bergandengan tangan mengatasi atau paling tidak berusaha untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada. Mohon izin kami di dalam Gereja Katolik untuk Keuskupan Agung Jakarta pada tahun ini memang kemudian sedang menitik beratkan untuk hidup merasakan bagaimana hidup saudara kita yang merasa hidupnya kurang beruntung. Secara khusus memberikan perhatian kepada saudara-saudari yang tidak beruntung, yang tersingkir, yang tidak terperhatikan. Maka bagi kami umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun ini mencurahkan di situ kepada siapapun juga dengan bentuk-bentuk kebersamaan, dengan bentuk-bentuk bantuan, pertolongan, agar siapapun juga bisa menghayati kehidupan ini lebih baik. Tentu kami ini kecil, maka sungguh kami juga mengetuk hati kepada berbagai macam pihak untuk bekerja sama di mana-mana, di berbagai macam tempat, terutama di sekitar Jakarta dan beberapa tempat yang lain. Tentu masih banyak hal seperti ini. Mari kita mengangkat derajat sesama kita agar bisa paling tidak hidup standar atau normal sebagaimana kita ini.
Yang ketiga, catatan bagi kita semuanya, dokumen Istiqlal adalah mengajak kita bekerja sama mengatasi krisis iklim, krisis lingkungan bagi kita semua. Lingkungan dalam arti yang cukup luas, yaitu tentu lingkungan kehidupan kita, tetapi lingkungan kehidupan sosial kita. Kita sebenarnya wajib berbangga bahwa sebagai bangsa Indonesia ini kehidupan lingkungan sosial cukup baik, tetapi kadangkala satu dua ada semacam tegangan-tegangan di sana sini, sehingga bisa memunculkan satu sama lain berbeda pandangan dan lain sebagainya, bisa terjadi kesalahmengertian, bahkan bisa jadi menyebabkan gesekan-gesekan dalam kehidupan bersama. Mari kita bersama-sama menciptakan iklim sosial sebagai warga bangsa, sebagai insan umat beragama untuk satu sama lain ini sebenarnya sangat sederhana. Kalau satu sama lain itu saling mengenal, maka sayang akan tercipta kasih sayang satu dengan yang lain. Tetapi kalau tidak mengenal, maka tidak akan mungkin terjadi. Kami di dalam umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta salah satunya adalah mengajak umat sekurang-kurangnya itu di dalam kehidupan umat itu ke kanan 10 rumah, ke kiri 10 rumah, ke depan 10 rumah, ke belakang 10 rumah, pernah mengunjungi, pernah untuk berdialog atau berjumpa, terutama dalam momen-momen keagamaan yang menjadi sarana yang tepat, entah hari raya Idul Fitri, hari raya keagamaan yang lain, kesempatan untuk saling berjumpa, berdialog, untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Tentu dalam hal iklim lebih luas, yaitu bagaimana kita ini kemudian sungguh tadi Kiai Nasaruddin, Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kita, seringkali kita umat manusia dituduh untuk merusak lingkungan hidup. Maka kewajiban kita juga menjaga lingkungan hidup demi keberlangsungan kita semuanya. Jangan sampai bahwa kita bisa hidup seperti ini, kemudian anak cucu kita akan mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, catatan di Istiqlal bagi kita semuanya, semoga kita bisa membantu sama lain kalau di beberapa tempat masih ada semacam gesekan-gesekan itu segera terselesaikan. Di sini catatan pentingnya adalah mengajak semua pihak untuk membangun dialog sehingga berbagai macam konflik-konflik yang kemungkinan terjadi atau yang sedang terjadi dimanapun juga, yang artinya bagi kita terpanggil untuk memberikan sumbangsih agar berbagai macam kesalahpahaman itu bisa terselesaikan dengan baik, baik yang ada tentunya di negara kita maupun di tempat lain, dengan berbagai macam pembicaraan bersama, entah diskusi dan lain sebagainya, sehingga bagi kita semuanya kehidupan bersama ini menjadi lebih baik lagi. Demikian salah satu saya memberikan catatan-catatan tentang dokumen Istiqlal ini, yang tentunya mengacu pada dokumen yang ditandatangani oleh Bapak Paus dengan Imam Besar di Al-Azhar bagi kita semuanya, yang kalau tidak salah waktu itu Romo Heri dengan Kiai Nasaruddin untuk merumuskannya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan dokumen Istiqlal ini juga menjadi cahaya sinar bagi kita bangsa Indonesia. Pernah ada momen yang begitu besar bagi kita semuanya untuk kehidupan bersama sebagai umat beragama, warga bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Romo Antonius Yadi, luar biasa atas catatan yang diberikan oleh beliau terkait dokumen Istiqlal untuk persaudaraan umat manusia dan kerukunan antar umat beragama, yang ternyata dokumen Istiqlal ini kian melengkapi peran daripada dokumen-dokumen sebelumnya,
terutama dokumen kemanusiaan yang ditandatangani di Abu Dhabi sebelumnya. Beliau mengasih beberapa poin catatan yang penting sekali, dan saya pikir audiens sudah bisa menangkap daripada poin-poin penting ini. Saya mohon izin Romo untuk menerjemahkan beberapa sedikit poin ke dalam bahasa Arab untuk Syekh Imam Yahya dan juga untuk Syekh Muhanna. Maulana yakni awalan ma'ana Baba Antoni Suyadi wa huwa min Kanisa Al-Katedraiyah Jakarta. Awalan huwa yuhanniukum ala kudumikum fi Indonesia wa fi Masjid Istiqlal alladhi yuqal annahu laisa faqat masjidil muslimin lakin aidon bait li umamil adyan wa rumzun lil ukhuwah wa tasamuh wa ta'ayush. Wa saniyan huwa yu'ti mulahadzah li wasiqah al-ukhuwah al-insaniyah allati tamma tawqi'uha fi Abu Dhabi bi tawqi' min Baba Roma wa ma'a Syekhul Azhar Syarif. Wa hina fi Indonesia tamma aidon aqdu tawqi' li wasiqatil istiqlal lil ukhuwah al-insaniyah wassalam wa ta'ayus asilmi walladhi qama bi tawqi'i hadhil wasiqah wasiqatul istiqlal Fadilatul Imamil Akbar Al-Andunisi wa Wazir Syu'un Ad-Diniyah Al-Hali Fadilat Al-Ustaz Ad-Dukur Nasaruddin Omar ma'a Baba Paus Fransiskan Baba Roma. Wa huwa yulahidh bi anna wasiqatul istiqlal lil ukhuwah al-insaniyah tukammil wa tu'azziz wasiqatil ukhuwah al-insaniyah bi Abu Dhabi minal Imamil Akbar wa Baba Vatikan. Wa hadhil wasiqah tab'an indaha daur muhim jiddan laisa faqat lil indonesiyin walakin aidan li al hayat al insaniyah al alamiyah. Wa nahnu natamanna an yu'azziz hadhihi wathiqah min al istiqlal jawbis salam wa ta'ayus asilmi wa mustaqbal al ummah al insaniyah fi Indonesia wa fi al alam ajma. Wa nawaddu aidan min khilal hadhil wathiqah an narfa darajat al mustad'afin min al ummah al basyariyah wa aidan itahatis subul lil bahas anil hulul anil masyakil al ijtimaiyah wal baiyah wa nahnu nuhawil an na'mal bi tasfiyatis sira' wasidam baina al mujtama'at wa khususan baina umamil adyan. Wa fi nihayah wa qala bi anna nahnu natamanna an nata'awan baina ba'dina ba'da li anna ta'awun hadza miftah asasi muhim jiddan li hayatina al mushtarak kama qala aidan wa labudda an ta'awan alal birri wa hadha ta'awun li ta'zizil mujtama wa aidan li inha'is sirraat. Naam. Demikian Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita menyimak pemaparan dari pembicara berikutnya, yaitu dari Mesir ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Abdus Somad Muhanna. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam wacana dialog lintas iman dan dialog antar agama yang ada di Mesir dan di Timur Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatan wassalaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ashkuru ila Allah ta'ala السيد وزير الشؤون الدينية السيد عمر على دعوته للمشاركة في هذه الندوة المباركة في مسجد الاستقلال الذي يقوم على إمامته أيضا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية مباشرة. وأشكر السادة الحضور جميعا كل باسمه ووصفه ومكانه ومكانته. ثم أما بعد، أنتهي ولا تترجم عبارة بعبارة كما تحب؟ Ya, pertama setelah mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian, juga mengucapkan salam kepada para pembicara di sini. Beliau pertama-tama ingin mengungkapkan terima kasihnya ya tak terhingga kepada Bapak Menteri Agama
Pak Profesor Nasaruddin Umar atas kesempatan ini dan undangan yang luar biasa ini datang di Masjid Istiqlal, masjid yang mana beliau menjadi imam besarnya dan ditunjuk langsung oleh Presiden di sini. Saya merasa berbahagia ada di antara Bapak Ibu hadirin sekalian di forum dialog lintas agama ini. وسوف ألخص كلامي في نقاط محددة حتى لا أخذ من وقتكم الكثير. أولا، الفهم الصحيح للدين لا يتصور معه كبير مشكلة فيما يتعلق بالتسامح أو التعايش أو الحوار أو السلام أو المحبة أو غير ذلك مما هو في موضوع منتدانا الآن. Ya, pertama saya mungkin akan berbicara poin-poin ringkas saja karena keterbatasan waktu di sini. Di antaranya poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya terkait tema hubungan agama dengan dialog, dengan perdamaian, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan koeksistensi, dengan dialog antar sesama umat beragama dan manusia ini, kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar dan bijaksana terhadap teks-teks yang menjadi rujukan dalam agama itu sendiri. لأن الأديان تنتمي إلى مصدر واحد كما تفضل السيد وزير الأوقاف في كلمته، ولكن المشكلة الحقيقية إنما تكمن في إنكار الأديان وفي إنكار كل ما هو تراث، في إنكار كل ما يرجع إلى مبدأ ثابت علوي، حتى أنهم قد حصروا إحصائيات للإلحاد تجاوزت 50% في دول العالم كمتوسط. وسبب هذا الإنكار قد بدأ هذا الإنكار في أوروبا منذ عصر النهضة، حيث أنكرت أو بعد الثورة على الكنيسة حل الإنسان محل الديان. أيا كان السبب في هذه الثورات، إنما النتيجة أن حل الإنسان محل الديان، وحلت الفلسفة محل الدين، والأحكام الوضعية محل الأحكام والشرائع السماوية، والعلوم الطبيعية محل العلوم الميتافيزيقية، وأصبح الإنسان غاية في ذاته، فهو مصدرا للقيم والمبادئ والأحكام، وأصبح رأي الإنسان وحق الإنسان في التعبير مقدس، ولو بالإساءة إلى المقدسات الحقيقية كما تعلمون. Ya, saya ingin memberi beberapa catatan menurut beliau bahwasannya sebagaimana yang juga diisyaratkan oleh Pak Menteri Agama bahwasannya semua asal agama itu kembali kepada Tuhan yang satu, kepada Bapak Nabi yang satu, kepada sumber yang satu. Tetapi di sini yang menjadi sumber permasalahan yang sejati dari berbagai permasalahan seperti terorisme, konflik antar umat beragama ini, itu dimulai dari ketika kurangnya pemahaman yang benar terhadap teks-teks keagamaan yang benar, dan juga mulai adanya pengingkaran terhadap kesucian dan juga keluhuran agama-agama, adanya pengingkaran terhadap
warisan ajaran agama-agama, dan terutama adanya pengingkaran dan juga keberpalingan manusia terhadap nilai-nilai moral yang luhur yang diajarkan oleh agama-agama tersebut. Dan pengingkaran ini dalam sejarah umat manusia tampaknya mulai menguat itu ketika berbarengan dengan masa Renaissance yang terjadi di Eropa, karena sejak saat itu pola pikir manusia itu mulai berubah, di mana manusia itu lebih dominan untuk mengatur dengan segala rasionya dan juga egonya. Dan di sini tampak sekali bahwasannya ajaran-ajaran yang sifatnya itu berasal dari buah pikir manusia itu mulai menggeser, mendominasi, menggantikan daripada ajaran-ajaran yang sebelumnya berasal dari ketuhanan dan para nabi-nabi. Bagaimana kemudian ilmu-ilmu yang sifatnya material itu menjadi lebih dominan daripada ilmu-ilmu yang sifatnya itu metafisik atau unmaterial ya. Ya, padahal sebenarnya manusia ini sejatinya adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari nilai-nilai luhur, sumber dari beberapa prinsip hukum, dan juga sumber daripada undang-undang. Karena itu sangat disayangkan ketika kemudian semua pemikiran yang terjadi setelah masa Renaissance ini itu tampak mulai mencederai terhadap beberapa hal-hal yang selama ini harusnya dimuliakan dan disucikan. هذا المفهوم للإنسانية الذي استبدل الإنسان بالديان هو الذي أو هو الأساس في صنع الكراهية، هو الأساس في صناعة الكراهية والصراعات والحروب والظلم والاستعمار وغير ذلك من البلايا والمحن التي مرت بالبشرية. ذلك المفهوم هو الذي دعا أحد الكتاب المشهورين في إنجلترا ريديارد كابلينج أن يقول أو يكتب قصيدته المشهورة: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيان أبدا. وقد تبعه في ذلك الكثير. ذلك المفهوم هو الذي كان وراء كل المحن والبلايا التي عانت منها البشرية. وإلا بما تفسرون هذه الإنسانية الحديثة التي ظهرت عقب هذا الإنكار للدين بعد الثورات الأوروبية خاصة الثورة الفرنسية؟ كيف تفسرون حقوق الإنسان التي يدعونها منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع تلك الحالة الاستعمارية التي نصبت فيها الدول الأوروبية من نفسها وصية على العالم كله تضع فيما بينها قواعد المنافسة على استعماره واستغلاله، ليشهد العالم خلال القرنين الماضيين أفظع جرائم النهب والسيطرة والاستغلال في تاريخ البشرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. لقد كانت مستعمرات هولندا 80 ضعف مساحة هولندا، مستعمرات بلجيكا 60 ضعف مساحة بلجيكا، مستعمرات فرنسا 20 ضعف مساحة فرنسا. بريطانيا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ناهيك عن بقية الدول. هذه هي الإنسانية التي جعلت من الرئيس الأمريكي يقف اليوم وكأنه الكبير المتعال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقرر الظلم من علن والخلائق تقف صاغرة أمامه. وقد خشعت الأصوات لا تستطيع أن تتنفس في حضرة الظلم. تلك هي الإنسانية الحديثة
تفضل. Ya, di antara salah satu kalau kita mencoba menganalisis kenapa bisa terjadi adanya peperangan, konflik antar umat beragama, kesenang-menangan, lalu pengesampingan hak dari umat beragama terhadap umat beragama yang lain, termasuk halnya kenapa terjadi penjajahan, ini adalah karena manusia itu mulai ingin memainkan dan merasa berperan sebagai Tuhan di dunia ini, dan ini menjadi titik permasalahannya. Kita bisa lihat misalkan ya, satu sisi bangsa-bangsa Eropa ini menggelorakan tentang pentingnya kebebasan, kesetaraan, hak asasi dan lain sebagainya, tetapi di sisi yang lain juga memiliki sejarah yang menjadi catatan kelam, yaitu sejarah penjajahan di sini. Bagaimana kemudian satu negara menjajah negara yang lain. Ada satu negara yang ukurannya kecil tetapi tanah jajahannya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Termasuk halnya ada satu kerajaan seperti Inggris itu yang menjadi imperium besar, di mana koloni-koloninya itu diistilahkan tidak pernah ada matahari tenggelam di setiap koloninya karena saking luasnya. Atau misalkan ini yang sama juga kita lihat sikap dari Presiden Amerika, seolah-olah semua makhluk di dunia ini itu kecil sekali di hadapan dia, dan dialah yang kemudian harus mengatur semuanya. كيف تستقيم الإنسانية الحديثة أو التي يدعيها معاصرون وتستقيم حقوق الإنسان مع هذا الظلم البين الذي نراه من فرض تهجير الفلسطينيين قسرا، رغم أنهم هم الذين صاغوا هذه القوانين بقولهم أن هذه جريمة دولية وأن هذه جريمة ضد الإنسانية. كيف تستقيم هذه الإنسانية مع حربين عالميتين راح ضحيتها الملايين من بني البشر، من بني الإنسان، مما يعجز التاريخ عن وصفه وتعجز الإنسانية عن ذكره، أو تخجل الإنسانية عن ذكره. كيف تفهم حقوق الإنسان والإنسانية مع عالم يعيش على أطراف أصابعه تحت وطأة التهديد بالسلاح النووي الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة قاضيا على الإنسانية كلها، في حين أن القليل مما ينفق على هذه الأسلحة يكفي لأن يعيش العالم في سلام ورخاء؟ كيف يكون لحقوق الإنسان معنى في ضوء تلك الإحصائيات التي يعلن فيها عن الملايين الذين يموتون بسبب الجوع سنويا، في الوقت الذي تكفي فيه فضلات طعام الكلاب والقطط في مناطق أخرى من العالم لإنقاذ هذه الملايين من الموت جوعا؟ كيف يمكن تفسير الإنسانية في ضوء كل ذلك؟ قبل أن أترجم مولانا نعتذركم بأن الوقت بقي 5 دقيقة. أقل من ذلك. Ma'dziratan. Ya, beliau juga memberikan catatan bahwasannya perjuangan untuk kemanusiaan, hak asasi manusia dan nilai-nilai perdamaian di dunia sekarang ini memang tantangannya sangat besar, karena tidak semua pihak-pihak ini memang berselaras satu arah dengan perjuangan dialog, perjuangan koeksistensi, perjuangan hak asasi manusia itu. Karena di satu sisi ada pihak yang sedang berjuang dengan kemanusiaan, tetapi di sisi yang lain ada satu pihak misalkan yang terus-menerus menggempur misalkan yang terjadi di Palestina saat ini. Kita melihat bagaimana kesengsaraan juga kejahatan kemanusiaan di sana. Atau misalkan bagaimana di saat yang bersamaan juga dunia ini hidup di bawah ancaman negara-negara raksasa yang memiliki senjata nuklir yang bisa saja tiba-tiba sekali-kali mereka ini meledakkan daripada senjata nuklir itu. Nah, ini beberapa tantangan daripada isu
dialog antar umat manusia saat ini tentang perdamaian dan seterusnya. Belum lagi dengan isu kelaparan yang saat ini masih saja kita jumpai di banyak tempat ya di belahan dunia ini. Nah. ولذلك يجب الاحتراس والانتباه من أن وثيقة الأزهر للأخوة الإنسانية لا تعني بحال تلك الإنسانية المبتذلة التي هي أساس لصناعة الحروب والكراهية، إنما هي الإنسانية التي كرم الله بها سبحانه وتعالى الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هي تلك الإنسانية التي جعلت من التعدد والاختلاف إسراء وليس حروبا وصراعات، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى في ثرائه في خلقه وفي التنوع. تلك الإنسانية التي كانت أساسا للتعاون بين الأمم والشعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تلك هي الإنسانية التي تؤمن بالتعددية ولا تميز بين الناس بسبب العرق أو الدين أو الفكر أو الثقافة أو غير ذلك، التي هي من أهم عوامل الإسراء والخصوبة في الحضارة الإسلامية. لقد أدت هذه التعددية بسيبويه الفارسي الأصل ليكون علامة اللغة في أمة كان إعجازها في لغتها، ومن على شاكلته كالجرجاني والتفتازاني. لقد كانت هذه التعددية من وراء ظهور أئمة من غير العرب في أمة نزل القرآن فيها باللغة العربية، من أمثال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي والأكثرية الغالبة من رجال الحديث، وكذلك طائفة من كبار المفسرين كالزمخشري والنيسابوري، وأئمة من الفقهاء الكبار كأبي حنيفة وإمام مصر الليث بن سعد، وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، والشعبي علامة التابعين كانت أمه من جلولاء، والحسن البصري الكوكب الفرد، وفقيه مكة عطاء بن رباح، وفقيه اليمن طاووس بن كيسان، وفقيه اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه الشام مكحول، وفقيه الجزيرة ميمون بن مهران، وفقيه خراسان الضحاك بن مزاحم، وفقيهي البصرة والكوفة إبراهيم النخعي وابن سيرين. كل هؤلاء لم يكونوا من العرب، لكنهم قادوا أمة لغتها العربية في الدين والعلم والفكر والمعرفة، ناهيك عن علوم الطبيعة التي تطول فيها القائمة بما يخرجنا عن حدود الموضوع. تلك هي الإنسانية التي جاءت في وثيقة الأخوة الإنسانية. والكلام يطول، ولكن نريد أن ننبه أن المدنية الحديثة القائمة على الإيمان بالمادة وإنكار كل ما هو غيب، بهذا المفهوم يقود الغرب البشرية إلى كارثة محققة، وهو يجر العالم كله بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة إلى حضارته، اعتقادا منه أنها النمط الوحيد الجدير بالاتباع والأحق بوصف المدنية والتقدم. فلطالما ظل الغرب يعتقد أنه لا وجود لحضارات أخرى سوى حضارته الغربية الحديثة كنمط وحيد للحضارات،
وأنه لا معيار للإنسانية إلا تلك المقدمة للعالم بمفهومه فقط، وأنه لا حقوق للإنسان جديرة بالاتباع سوى حقوق الإنسان الغربي فقط، وأنه لا معيار للحق والعدالة سوى تلك الناجمة عن قوانينه بمفهومه فقط. طالما ظل الغرب يعتقد أنه لتقديسه للفكر البشري والتعبير البشري على حساب المقدس وعلى حساب ازدراء الأديان وتدنيس المقدسات والحط من شأن الأنبياء والرسل والحط من شأن القيم والمبادئ، طالما أنه يعبر على وضع الإنسان في مواجهة، طالما أنه يصر على وضع الإنسان في مواجهة الديان، والعلم في مواجهة الدين، والأرض في مواجهة السماء، طالما ظل الغرب مصرا على وضع الإسلام في قفص الإرهاب والتخلف والعنف لشذوذ بعض أهله، طالما ظل كذلك فسيظل التقارب والتعايش أمرا صعبا، وستظل مقولة الشاعر الإنجليزي الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيان أبدا، سيظل ذلك قائما. نسأل الله أن يبصر الحكماء والقائمين على أمر هذه البشرية إلى الصواب والحق، وأستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. Saya terjemahkan sebentar saja poin-poin terpentingnya, bahwasannya di sini kemanusiaan itu yang harus ditegakkan agar terciptanya perdamaian, koeksistensi, dialog dan lain sebagainya, itu adalah kemanusiaan yang berbasis kepada memuliakan mereka sebagaimana yang juga itu diajarkan oleh agama-agama, bahwasannya manusia ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikan perbedaan, keberagaman itu bukan sebagai bahan untuk saling membenci, bahan sumber pertikaian dan juga pertentangan, tetapi justru untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Dan ini menjadi penting sekali karena bekerja sama, tolong-menolong dalam kebaikan antara umat beragama ini untuk kehidupan masa depannya. Demikian juga tidak harus kemudian untuk merasa paling benar, paling tinggi, paling istimewa antara satu sama lain. Karena waktu yang singkat ya, mungkin nanti di YouTube akan ada subtitle dari apa yang beliau sampaikan. Baik, karena keterbatasan waktu, kita sudah 3:30 di sini dan sebentar lagi akan sholat asar ya. Singkat saja, mungkin kami mintakan waktu kepada Bapak Martin Sinaga ya. 5 menit Pak Martin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nasruddin Umar untuk undangannya, kepada Syekh kita dari Mesir dan Tuan Guru kita dan Pak Syaban dan Romo. Jadi saya hanya mau bercerita pengalaman saya di Mesir, karena dia orang Mesir kan begitu. Saya pernah mengunjungi sebuah desa di pinggir kota Kairo, Mokatam, dan di situ semua orang Kristen, orang Koptik, dan semuanya pemungut sampah. Dan mereka mengorek dinding dekat dengan tempat pembuangan sampah seperti Bantar Gebang gitu, lalu mendirikan gereja, disebut gereja sampah. Mampirlah ke sana Pak Tuan Guru. Lalu saya juga pergi ke Saint Catherine di Sinai, masih di Mesir ya, dan di situ mereka gembira sekali menunjukkan surat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa kehidupan di biara Saint Catherine harus aman sejak Nabi sampai hari ini. Jadi kesimpulan saya,
peran agama dalam kemajemukan, sekalipun konteksnya mayoritas minoritas di Mesir, ya. Seperti kata Mahmud Ayub, I quoted Mahmud Ayub, Islam is always beneficiary. Islam selalu menjadi, itu bahasa Italia itu, beneficiary, ya, is Italia language, to create a bene, menciptakan kebaikan untuk umat. Dan itu mengulang apa yang Pak Nasarudin tadi katakan, bahwa ketika ada orang yang hendak menunaikan ibadahnya, silakan pakai masjid ini, ya, untuk melakukannya. Dan disitulah mayoritas selalu bersifat beneficiary. Dan dalam konteks kita sekarang yang tadi Syekh bilang konflik besar, mungkin perjuangan terpenting agama, am I beneficial to you? Apakah aku bisa berarti positif bagimu dalam kehidupan bersama? Nah, dalam konteks demokrasi, menurut saya prinsip beneficiary ini diterjemahkan oleh Pak Nasruddin Umar tadi dengan luar biasa. Bahwa urusan-urusan regulasi pendidikan, kurikulum, harus dinafasi dengan prinsip cinta kasih. Ya. Tadi Syaban berulang-ulang mengatakan mahabbah gitu ya. Jadi menurut saya penerjemahan regulasinya pun kiranya bisa menciptakan suasana yang beneficiary bagi segala macam komunitas, majority rules ya, tapi minority rights. Kira-kira begitu terjemahannya dalam konteks sosial, tapi spiritnya adalah spirit agama. Dan menurut saya Islam dalam pengalaman Mesir telah menunjukkan sikap bermurah hati beneficiary-nya. Dan tentu saja dalam konteks lain di mayoritas Islam, mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, kiranya prinsip beneficiary ini menjadi prinsip yang selalu ditunjukkan. Mungkin saya sambutan saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ya, terima kasih, luar biasa ini Pak Martin ini. Sebentar tetapi seakan-akan 1001 malam ibaratnya Pak ini. Iya, ini waktu ini Pak. Ya Allah ini. Ya. Baik. Karena kita dikejar-kejar dengan waktu yang terbatas, sebelum nanti kita mendapatkan miskul khitam dari TGB, kita ingin mendengarkan juga sambutan dari Syekh Imam Yahya Falavicini dari Italia. Beliau tadi bercanda, saya Itali Muslim, ini Indonesia kok jadi Kristen dan Katolik katanya. Ya. Dia dari rumahnya di Mukatam ini. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, allow me to address in English so you can translate directly to Indonesian. I think that we have been learning from our speakers and from Sheikh Muhanna the blessing of a vision of unity. I think dialogue between East and West and between Christians and Muslims and believers and non-believers should be a dialogue towards unity. And unity, according to Islamic doctrine, Ilm al-Tawheed, is a clear sign, but it's also a mystery. And as believers, we need to dialogue to discover this mystery, this ghaib. And so I think the challenge is not too much to divide East and West, or Christians and Muslims, or tradition and modernity, but it's rather we can see we have a Muslim from Indonesia, a Muslim from Egypt, a Muslim from Europe, a Christian from Indonesia, a Catholic and a Protestant. So all identities are universal, and in this universality, believers and citizens should try to dialogue to discover the mystery of the unity of Allah.
I think. Terima kasih banyak Syekh Imam Yahya. I think the audience can understand because they very well know English. Saya takut bahasa Inggris saya kan nggak bagus gitu ya. Pahamnya cuman I love you saja Pak Pendeta ini. Terima kasih banyak untuk Syekh Imam Yahya Falavicini dan sekarang kita minta juga terakhir dari guru kita yaitu Tuan Guru Bajang, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan Imam Besar Masjid Al-Istiqlal Menteri Agama yang tadi menyampaikan banyak hal yang membuka wawasan kita. Guru saya, guru kita semua, Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Al-Muhanna, yang juga menjadi tamu kita pada kesempatan ini, Romo Antonius, Imam Yahya, dan Dr. Martin, serta semua bapak-bapak, ibu, saudara, sahabat yang sama-sama berbahagia insyaallah. Saya sulit menambahkan apa-apa, saya hanya menyampaikan satu lanskap ya yang terjadi di Madinah. Jadi di Madinah itu masyarakatnya tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kita, masyarakat yang homogen, yang tertutup, yang di situ mayoritas minoritasnya itu dalam konteks yang tidak baik. Justru sebaliknya, Madinah itu adalah masyarakat meritokrasi, masyarakat terbuka, dan hampir tidak ada isu tentang mayoritas dan minoritas. Ketika suatu ketika ya orang Yahudi dan Kristen berdebat dengan orang Islam di Madinah pada masa Rasul. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen mengatakan kami lebih baik, nabinya duluan. Nah, nabinya Pak Martin duluan ya, Romo. Kitab kami duluan. Gitu. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru gitu ya. Nabi Musa, Nabi Isa dalam keyakinan Islam. Jadi Ahlul Kitab mengatakan nabi kami duluan, kitab kami juga lebih dulu, yang lebih dulu lebih keren gitu kira-kira. Maka sahabat panas gitu. Gak apa-apa, memang betul nabimu duluan, tapi nabi kami itu yang terbaik kira-kira gitu. Dan kitab kami memang belakangan, tapi dia menghimpun semua kebaikan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ketika terjadi perdebatan itu, ya, yang menarik adalah Imam Qatadah mengatakan bahwa lalu turunlah ayat. Jadi ada ayat yang khusus merespon perdebatan teologis ya, antara orang Muslim dan Ahlul Kitab pada masa Rasul. Pada saat itu turun ayat 123 dari An-Nisa. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'a yujzabih ila akhir ayat. Jadi keberhasilan, keberuntungan itu bukan dengan klaimmu. Bukan dengan klaim kalian wahai umat Islam, dan bukan dengan klaim kalian wahai Ahlul Kitab. Dan kata lain gak ada gunanya ngomong seperti itu. Apa yang menjadi basis dari keberuntungan dalam kehidupan sosial? Maya amal su'an yujzabih. Basisnya adalah karya nyata, kerja kemanfaatan. Jadi disebut oleh Bapak Pendeta Martin, beneficiary itu bagaimana memberikan kemanfaatan. Jadi debat teologis itu dalam konteks kita berbangsa bernegara itu tidak terlalu penting. Ini sekali lagi dalam konteks berbangsa bernegara. Biarlah itu menjadi bahan internal untuk memperkuat keimanan masing-masing umat. Ya, di majelis-majelis internalnya silakan. Kajilah Al-Quran sedalam-dalamnya dalam konteks meneguhkan keyakinan. Demikian pula dikaji Bible dengan khatam ya dari A sampai Z. Tetapi ketika kita berjumpa di ranah sosial, ya, di ruang publik, maka yuk kita bicara tentang apa yang merupakan kemaslahatan bersama. Itu yang disebut kalau dalam konteks satu bangsa disebut al-aishul wahid. Kalau dalam konteks antar bangsa al-aishul mustarak. Jadi kalau al-aishul wahid dalam konteks kita bangsa Indonesia, apapun agama kita, ketika kita berjumpa di ruang publik, maka kita harus bicara tentang kemaslahatan bangsa dan negara ke depan. Jadi agenda negara dan bangsa itulah agenda kita umat beragama. Musuh bangsa itu juga musuh kita.
ada kebodohan, kezaliman dan segala macam ya, kejahatan-kejahatan, itu harus kita tangani bersama. Karena itu Grand Syekh ya, kalau tadi misalnya saya masih mendengar ada istilah mayoritas minoritas. Terus terang kalau Grand Syekh itu benar-benar tidak mau ada istilah mayoritas minoritas. Beliau mengatakan bahwa secara sederhana penggunaan istilah itu pasti mencacatkan perasaan bagi kelompok tertentu, terutama misalnya yang merasa terlemahkan atau lemah misalnya, atau kurang jumlahnya. Jadi jangan sampai di ruang publik itu ada ungkapan yang menyakitkan hati orang-orang sebangsa. Karena itu beliau katakan tidak boleh lagi pakai istilah aqalliyah, golibiyah, aglabiyah, mayoritas minoritas, tapi harus konsisten menggunakan istilah al-muwatonah, kewarganegaraan yang inklusif. Jadi sudah itu patokannya dan itu panduannya. Karena itu menurut saya ya pada akhirnya kalau kita melakukan perjumpaan seperti ini, alhamdulillah ya, dari talaki perjumpaan lahirlah tasamuh, toleransi, tapi nggak boleh berhenti di situ. Dari toleransi harus kepada ta'awun, kerja bersama menyelesaikan agenda bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa TGB, ini betul-betul menjadi miskul khitam ini. Apa yang beliau sampaikan dan apa yang tadi para narasumber disampaikan dari Pak Pendeta Antonius, juga dari Pak Martin Sinaga, dari Pak TGB, dari Syekh Muhammad Abdul Samad Muhanna, dari Syekh Imam Yahya Falaficini, dan dari Menteri Agama, ini bisa menjadi pegangan dan juga rambu-rambu bekal untuk kita untuk tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan juga utamanya masa depan bangsa dan negara Indonesia, dan utamanya ini adalah investasi besar bagi keberlangsungan umat manusia di masa depan ini. Saya membayangkan Nabi Ibrahim senyum-senyum nih, lihat kita ini Pak. Ana ufakir anna Nabi Ibrahim yabtasim li anna abna'i adyan as-samawiyah ijtama'u liyasna'u assalam al-alam fil mustaqbal. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan jika selama memandu acara ini. Saya izin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.